paginya, aku berpamitan dengan mama dan papa. Rasanya sedih berpisah dengan mereka, karena hari ini aku pamit sekalian ke Jakarta. Pa, maafin Ivone ya, kalau akhirnya Ivone mengecewakan papa. Isaku tidak ada papa. Sudah, gak usah bersedih. Semua ini takdir. Papa doakan kamu bisa menata hidupmu lebih baik dan menemukan jodoh yang baik. Tangan papa mengusap kepalaku. Mama memandang dengan haru. Kulihat Juna menatap tak berkedip. Walau kamu hanya sahabatku, tapi kamu selalu ada untukku, Arjuna. Mungkin aku harus mulai memahat namamu di hatiku mulai sekarang. Tujuan pertama adalah ke gedung pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatan. Juna sudah menghubungi pengacara di Jakarta. Selanjutnya, semua akan diurus pengacara. Aku gugup saat memasuki gedung ini. Rasanya sedih, bercampur malu. Pernikahan yang gagal itu memalukan bagiku. Tapi, buat apa bertahan kalau menyakitkan? Sedangkan aku tahu masih banyak kebahagiaan yang masih bisa kurai. Cinta itu mengasihi, bukan menyakiti. Cinta itu bahagia, bukan menangis. Cinta itu setia, bukan berkhianat. Selesai mendaftarkan gugatan, aku dan Juna cus ke Jakarta. Jarak Bandung ke Jakarta kami tempuh dalam waktu sekitar 3 jam saja. Von, kita langsung ke kantor saja ya. Oke. Juna membawa mobilnya langsung ke kantor. Aku juga sudah siap bekerja. HP-ku sudah aku on-kan. Tapi aku memblokir beberapa nomor yang gak penting, terutama punya Mas Niki, Mami, Mbak Dahlia, dan yang berhubungan dengan mereka. Memasuki kantor, karyawan sudah pada standby di ruang kerjanya masing-masing. Saat melewati mereka, aku kok merasa semua pada menatapku. Apa mereka tahu tentang masalahku ya? Aku membayangkan bila beredar viral videoku saat sedang berkelahi dengan Mbak Dahlia. Ya ampun, malunya aku. CK, makanya berpikir sebelum bertindak itu perlu. Jun, kok gua ngerasa semua orang ngeliatin gua ya? Bisiku pada Juna yang berjalan di sampingku. Perasaan lo doang, jawab Juna santai. Lelaki manis itu mengantarku sampai ke ruangan kerjaku. Siang harinya, Juna memintaku untuk datang ke ruangannya. Saat aku sampai sana, Juna sedang berbincang dengan seorang laki-laki yang memakai setelan jas. Von, masuk, suruh Juna. Ini Pak Surya dari kantor pengacara. Dia yang akan mengurus gugatanmu. Juna memperkenalkan. Aku tersenyum pada bapak itu. Pak Surya bertanya-tanya padaku seputar masalah rumah tanggaku dan kronologisnya, hingga aku mengajukan cerai. Setelah itu, beliau mengeluarkan sehelai kertas. Bu Ivone, tolong tanda tangan di sini. Ini surat kuasa untuk saya. Mulai sekarang, saya akan bertindak mewakili Ibu Ivone, katanya. Oh, baik. Aku membubuhkan tanda tangan di kertas itu. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Nanti salinannya akan saya kirim ke suami Ibu Ivone. Pak Surya berpamitan. Tunggu, Pak. Aku menahan. Pak Surya mengangguk. Biarkan saya sendiri yang mengantar salinan pada suami saya, pintaku. Pak Surya melihat sebentar pada Juna. Kulihat kemudian Juna mengangguk. Boleh, Bu. Ini silakan. Pak Surya memberiku sebuah amplop berisi berkas salinan untuk diberikan pada Mas Niki. Selanjutnya Pak Surya pergi.
Lo yakin mau ngasih sendiri? Tanya Juna. Iya, anterin yuk, ajakku. Karena aku nggak ada mobil, ku tinggalkan di Bandung. Meluncur ke kantornya Mas Niki. Aku terdiam. Sanggupkah aku bertemu dengannya? Apa yang akan terjadi nanti? Ku harap aku bisa meredam emosi bila bertemu Mbak Dahlia. Fon, gua mau bilang sama lu sebelum bertemu Niki, biar lo gak kaget, kata Juna di dalam mobil. Sebelum kami turun, apa? Bilang aja, kataku yakin. Juna nampak menghela nafas berat. Perasaanku tak enak. Niki dan Dahlia, mereka menikah siri 3 hari yang lalu. Wajahku pucat seketika. Darahku seakan berhenti mengalir. Mas Niki sudah menikahi Mbak Dahlia. Aku terdiam di mobil. Mataku rasanya mengembun, basah dan berat. Apa yang ku cari dari suamiku? Kalau ternyata dia sudah menikah siri. Pantas saja dia tidak menyusulku ke Bandung. Secercah harapan yang tadi ada bagai nyala lilin kecil di hatiku tiba-tiba padam. Fon, jadi turun gak? Juna mencolek pelan lenganku. Entar dulu Jun, aku tercekat. Sakit, perih, kembali kurasakan. Mas Niki, kenapa tega padaku? Beberapa kali aku menghela nafas, merasakan sesak di dada. Tapi keinginanku untuk bertemu dengan Mas Niki mengalahkan pedihku. Apalagi sebenarnya yang mau elu cari, Fon? Juna menatap lurus. Aku tak menjawab. Aku mau bertemu suamiku, kataku lirih. Ayo, gua antar. Juna turun dari mobil, kemudian berjalan memutar dan membuka pintu mobil untukku. Dengan menggenggam salinan surat kuasa, aku berjalan memasuki kantor berlantai 2 ini. Bu Ivone, Mbak resepsionis kantor suamiku ini sampai berdiri melonjak saat melihatku. Aku tersenyum tipis, melanjutkan langkah menaiki tangga ke lantai 2. Juna masih setia mengikutiku. Mendekati ruang office Mas Niki, hatiku semakin berdebar. Bagaimana reaksi Mas Niki bila melihatku? Apa masih ada cinta untukku? Pingin nangis. Bu Ivone, seorang perempuan memanggilku. Aku dan Juna berhenti, menoleh pada sosok perempuan yang berlari kecil menghampiri. Dina, aku tersenyum. Perempuan muda itu Dina. Dia wakilku di sini. Sesaat Dina seperti terkesima melihatku. Dia berdiri mematung tanpa berkata apa-apa. Ya ampun, Bu Ivone, gadis itu segera memelukku. Ketika sudah sadar, tanganku balas memeluknya. Aku tahu, Dina sedang menunjukkan simpatinya padaku. Ibu kemana aja? Tanyanya. Aku di Bandung, jawabku. Dina mengalihkan pandangan ke Juna, kemudian mengangguk dan tersenyum. Pak Niki ada di dalam? Tanyaku. Dina diam saja, kepalanya tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Keningku mengerut. Bu. Dina seperti kehabisan kata-kata. Dia terbelit-belit. Karena mendengar suara dari dalam office Mas Niki, aku berasumsi dia ada di dalam. Segera aku melangkah dan membuka pintunya. Kulangkahkan kakiku masuk ke kantor suamiku ini. Kantor yang dulu sering ku datangi. Wah, lihat siapa yang datang. Suara itu menyambutku. Kaget bukan kepalang. Aku menemui siapa yang ada di dalam sini. Dahlia dan Mami ada di sini. Tapi aku tidak melihat Mas Niki. Mataku menatap lurus Mbak Dahlia. Dia dengan jumawa duduk di kursi kebesaran Mas Niki. Kursi direktur. Dasar songong.
Mami ada di depannya. "Di mana Mas Niki?" tanyaku langsung. Malas meladeni mereka. "Ngapain nyari suamiku?" Mbak Dahlia mengejek. Aku menatapnya tajam. "Suamimu?" Kedua alisku terangkat. Heran aja, pede sekali dia bicara begitu. Sedangkan aku masih tercatat sebagai istri sah Mas Niki. "Iya, kenapa? Sakit ya?" Hahaha. Tawa Mbak Dahlia berderai. Aku tak membalas. Bukan levelku melawan perempuan nyablak seperti ini. "Aku masih istrinya Niki, Mbak. Istri sahnya. Jelasku pada perempuan bodoh ini." Hahaha. "Istri sah? Kamu itu cuma istri di atas kertas. Sebentar lagi dicerai. Ivone. Lugu atau bodoh kamu itu." Mendidih mendengar omongannya. Netraku melebar. "Sabar Ivone, sabar. Fokus pada tujuanmu ke sini." Aku mengalihkan pandangan pada Mami. "Mam, di mana Mas Niki?" tanyaku baik-baik. Bibir Mami mencebik. "Gak tahu," katanya. Mata Mami melirikku sinis, terutama pada Juna. "Kamu itu Von, 2 hari minggat, sekarang malah bawa laki-laki. Memang kamu itu bukan perempuan baik-baik." Mami mencibir. "Apa? Mami ngomong apa?" tanyaku dengan suara tinggi. Emosiku mulai terpancing. "Ivone pergi karena kelakuan Mas Niki, Mam. Dia berselingkuh dengan janda tak tahu malu itu." Aku menunjuk muka Mbak Dahlia. "Hei, sembarangan aja nunjuk-nunjuk. Aku ini istrinya Niki sekarang." Mbak Dahlia membentak. Aku bersiap menyerangnya balik, tapi Juna melarangku. Dari isyarat tangannya yang memegang lenganku. "Sudah Von, kasih aja suratnya," kata Juna. "Baik," aku mengangguk. "Aku akan menggugat cerai Mas Niki. Tolong sampaikan surat gugatan ini padanya." "Terima kasih." Aku melempar surat di tanganku ke meja. Mbak Dahlia dan Mami melihat dengan ekor matanya. "Permisi," kataku dengan menahan sesak di dada. Bukan karena kelakuan Mbak Dahlia dan Mami, tapi dada ini sesak karena harus menyerahkan surat gugatan itu. Tadinya aku berharap bisa bertemu Mas Niki, dan lelaki itu akan memelukku seperti biasanya, kemudian meminta maaf padaku. Tapi aku malah bertemu 2 benalu ini. "Tunggu Ivone." Mbak Dahlia menahan langkahku. Aku menoleh. "Kembalikan mobilnya." Seketika aku berjalan mendekat Mbak Dahlia. "Mobil apa?" Aku mendelik. "Mobil yang kamu bawa lari." Mami bicara. Netraku menatap pergantian kedua manusia songong ini. Bisa-bisanya mereka meminta mobilku. Di mana urat malu mereka? Apakah sudah putus? Itu mobil Ivone, Mam," jawabku emosi. Keterlaluan mereka ini. "Itu mobilku, hadiah pernikahanku." "Siapa bilang itu mobilmu? Itu Niki yang beli." Mami menunjuk mukaku. "Balikin," tambahnya. Hah? Aku menelan saliva. Ivone menikah sama Mas Niki itu modal, Mam. Ivone juga kerja. Perusahaan ini juga Ivone ikut andil. Ivone juga kerja di sini. Aku berteriak. Mulai menangis. "Omong kosong," sahut Mami. "Ivone bukan benalu seperti kalian." Akhirnya aku berani mengatakan itu. Selama ini julukan benalu untuk mertuaku selalu kukatakan dalam hati. Tapi kali ini aku tak dapat membendungnya. "Kurang ajar kamu Ivone." Mami melangkah maju, tangannya berayun ke atas seperti mau menamparku.
Aku terpaku dan diam saja. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipiku. Aku bergeming, meski air mataku terus mengalir dan bertambah deras. Mbak Dahlia tersenyum sinis. Kasihan, begitu gumamnya. Tante, apa-apaan ini? Kenapa menampar Ivone? Juna maju dan menegur Mami. Dia kurang ajar, jawab Mami melengos. Ingat tante, kalian semua akan membayar semua perbuatan kalian pada Ivone hari ini. Aku pastikan kalian akan mengemis maaf pada Ivone. Jari Juna menunjuk muka Mbak Dahlia dan Mami. Aku sesenggukan. Alah, pergi dari kantorku ini. Banyak. Usir Mbak Dahlia. Hahaha. Juna terkekeh. Aku meliriknya. Kenapa dia malah tertawa? Apa sudah gila? Kantormu ya? Jelaslah. Buta apa kamu? Mata Mbak Dahlia melotot. Juna geleng kepala. Mungkin heran dengan kelakuan barbar perempuan itu. Ayo Von, kita pergi. Tangan Juna menarikku cepat, membawaku pergi dari ruangan itu. Aku sudah dihina. Sudah ku bilang, jangan ke sini. Tapi kamu bandel, omel Juna. Aku diam saja. Pipiku masih terasa panas akibat tamparan Mami tadi. Bersambung.